Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihmayani, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya, bertugas di SD Negeri Cikalong, Kecamatan Cipatujah. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rihma. Iya, baiklah teman-teman. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya di SD Negeri Cikalong. Beliau bernama Bu Tita dan mengajar di kelas berapa, Bu? Kelas 1. Nah, beliau mengajar di kelas 1 ya teman-teman. Baiklah teman-teman, hari ini kami akan mengobrol santai berkaitan tentang supervisi akademis ya. Nah, pada supervisi akademis ini yang pertama kali akan diobservasi adalah Bu Tita. Mungkin selanjutnya nanti Bu Tita yang akan mengobservasi saya ya Bu Tita. Saling mengobservasi tentunya Untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran supaya bisa lebih baik. ya, tentunya yang berpusat dan berpihak pada siswa ya Bu. Nah, untuk pelaksanaan supervisi akademis kali ini kita akan melaksanakan 3 pertemuan nih ya Bu Tita. Iya. Jangan bosan-bosan kita bertemu. Nah, untuk yang pertama kita akan melaksanakan pra-observasi, di mana kita akan merencanakan pembelajaran seperti apa yang akan kita laksanakan di kelas, terutama untuk pertama kali ini di kelas 1 ya Bu Kelas Tita. 1. Nah, nanti untuk selanjutnya mungkin di kelas saya di kelas 5. Nah, untuk obrolan kali ini tentang pra-observasi ya Bu Tita, kita akan membahas tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan. Baiklah Bu Tita, jadi untuk pertemuan nanti pelaksanaan pembelajarannya materinya tentang apa sih? Tentang kalimat penolakan, juga penjumlahan dan pengurangan secara Jadi tujuan pembelajarannya ada berapa pembelajaran nih yang kita laksanakan? Ya. Tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan itu yang pertama melalui kegiatan mengamati percakapan di slide PowerPoint, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan dengan benar. Jadi pertama nanti siswa akan mengamati poin ya, Mengamati PowerPoint yang ada materi tentang kalimat penolakan. selanjutnya. Dan melalui kegiatan mengamati percakapan melalui PowerPoint, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri kalimat penolakan dengan benar. Ya, Ciri-cirinya. jadi kalimat yang Ciri-ciri kalimat penolakan. kemudian selanjutnya Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan mengamati percakapan melalui slide PowerPoint, siswa dapat membuat kalimat penolakan menggunakan bahasa yang santun dengan benar. supaya siswa biasa menggunakan kalimat yang santun dan sopan ya Bu ya. Iya. Karena sangat sulit sekali kalau Ya, berurusan benar. dengan bicara yang sopan dan santun itu. Selanjutnya mengenai area atau pengembangan yang hendak ingin dicapai gitu. Baiklah Bu Tita, untuk tadi kan tujuan pembelajarannya. Nah, saya juga ingin tahu nih area pengembangan yang difokuskan Bu Tita untuk pembelajaran ini fokusnya kemana sih Ya. area pengembangannya? Area pengembangannya itu di aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ada 3 ya Bu ya? Sikap. Pengetahuan dan keterampilan. Untuk sikapnya dominan ke sikap sosial. Ya. Seperti sikap disiplin, keras, tanggung jawab. Kemudian untuk aspek pengetahuannya itu menilai kemampuan siswa menyimpulkan ciri-ciri kalimat penolakan dan memetakan masalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi itu untuk pengetahuan ya. Kemudian untuk aspek keterampilannya fokus mana nih? Ya, untuk aspek penampilannya itu diharapkan nanti siswa itu mampu membuat kalimat penolakan bahasa yang santun. Ya, betul. Untuk menilai kemampuan mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan secara berurutan, tepat dan teliti. Jadi kita memiliki 3 fokus nih, pengembangan proses pembelajaran hari nanti yang akan kita laksanakan, mulai dari sikap, fokusnya aspek sosial, kemudian yang kedua pengetahuan, yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut.
Baiklah Bu Tita, untuk tadi kan udah ada 3 aspek pengembangan yang akan kita fokuskan ya. Nah untuk strateginya nih supaya ketiga aspek ini bisa berkembang dengan baik nih, strategi yang Bu Tita siapkan seperti apa nih strateginya? Strateginya yaitu dengan menggunakan beberapa pendekatan, model dan juga metode. Pendekatan yang digunakan yaitu scientific, scientific. TPACK. TPACK itu seperti apa sih? Seperti gimana? Teknologi pedagogical continuity. Dalam pembelajarannya nanti kita selain menggunakan tatap muka, kita juga menggunakan teknologi berupa TV analog. Nah, jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah ya. Yang ada di sekolah, fasilitas sekolah. Nanti kita menggunakan TV analognya dalam mengenalkan apa sih, materi apa untuk TV analognya? TV analognya kita gunakan untuk menayangkan slide PowerPoint yang berisi tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan ke siswa. Yang tadi tentang kalimat penolakan. Betul. Selain tipek ini, strategi lainnya apa lagi sih? Ya, kemudian ada juga kita menggunakan model pembelajaran yaitu model problem based learning atau PBL. PBL ya. Nah untuk PBL ini nih, untuk model biasanya kan ada tahapannya ya Bu Tita. Tahapannya seperti apa sih? Apa aja? Dalam PBL itu ada 5 tahap yang akan dilaksanakan. Yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Selanjutnya membimbing kerja kelompok siswa, di mana siswa itu dibagi dalam beberapa kelompok. Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi hasil di diskusi siswa, hasil kerja kelompok siswa itu nanti dipresentasikan. Untuk pelaksanaannya, untuk pelaksanaan presentasi sendiri bisa dilakukan per kelompok, semuanya tampil atau perwakilannya saja. Perwakilan kelompoknya. Iya, perwakilannya. Tentunya saja. Pastinya ada bantuan LKPD ya. Iya, menggunakan LKPD yang harus dikerjakan secara bersama-sama dalam kelompok tersebut. Jadi secara berkelompok. Ya. Dan untuk kelompok ini nih, apakah bebas atau ditentukan sendiri oleh Bu Tita? Tidak. Untuk pembentukan kelompoknya sendiri itu akan langsung dilaksanakan saat pembelajaran. Jadi tidak disajikan kelompok yang sudah ada, tapi langsung dikocok lah gitu ya seperti. Jadi biar kejutan, kejutan. Dan tentunya lebih semangat dan antusias ya. Dan juga untuk melatih sosialisasi mereka supaya tidak berteman dengan itu. Ya fokusnya juga tadi sosial bisa tercapai baik. Siap Bu Tita. Untuk tadi udah ada tujuan, ada aspek yang kita lakukan, ada strategi juga yang kita laksanakan ketika pelajaran. Nah untuk waktunya nih, kapan nih Bu Tita siap melaksanakan proses pelajaran ini? Insya Allah untuk pembelajarannya bisa dilaksanakan hari Kamis. Hari Kamis? Ya. Oke, siap. Kita tanggal 19 Januari 2023. Jadi kita sepakat akan melaksanakan observasinya atau pelaksanaan belajarnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Nah untuk kegiatan pasca observasinya atau kita nanti analisis nih hasil observasi pelaksanaan belajar Bu Tita. Menurut Bu Tita yang paling oke nih waktunya nih untuk pasca observasi. Bisa langsung ya supaya fresh gitu ya. Nyatanya masih ingat tadi yang yang ini harusnya ditambahnya sebelah sini, harusnya ada bagiannya dan lainnya itu supaya masih terngiang kalau masih supaya masih hangat gitu. Langsung ya. Jadi untuk observasinya akan dilaksanakan secara langsung observasi. Seperti itu. Nah, kita kan udah sepakat nih waktu observasi dan pasca observasi. Nanti ketika observasi atau nanti ketika pembelajarannya dilaksanakan, saya akan
mengobservasinya secara langsung dan akan mencatat gitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Saya juga akan fokus pada aspek yang tadi Ibu kembangkan yang dari fokusnya pada sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu. Terima kasih Bu Tita untuk waktunya. Sama-sama Bu. Udah kita sama-sama Sama-sama belajar. Sama-sama belajar tentunya untuk perbaikan kita dalam proses pembelajaran, tentunya untuk menghasilkan murid yang berkualitas. Dan saya juga berharap kedepannya saya yang diobservasi oleh Bu Tita, Insya Allah. supaya saya juga bisa mendapatkan kualitas diri dan kualitas pembelajaran kelas saya. Mungkin itu saja teman-teman yang kami obrolkan hari ini, yang kami bahas pada kapan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kami berdua akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, karena hari ini Bu Tita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, alhamdulillah berjalan lancar. Dan tadi juga saya mengikuti kegiatan pembelajarannya dengan mengobservasi seluruh kegiatan pembelajaran. Baiklah Bu Tita, untuk kali ini kita akan membahas hasil observasi ya. Untuk hasil pembelajaran tadi yang telah dilaksanakan. Nah, sebelumnya menurut Bu Tita gimana sih penampilan hari ini? Apakah memuaskan atau gimana sih dalam melaksanakan proses pembelajaran hari ini? Cukup memuaskan ya, juga anak-anak kelihatannya itu senang gitu mengikuti pembelajarannya. Ya. Alhamdulillah, dan berarti ini juga sesuai dengan yang telah saya observasi tadi berkaitan dengan kemarin 3 aspek pengembangan yang ingin Bu Tita capai, di mana di sana kita sepakati ada 3 aspek ya. Untuk yang pertama yaitu aspek sikap, di mana Bu Tita kemarin fokusnya pada aspek sosial ya Bu Tita. Ada disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab ya. Dan saya lihat di sana Bu Tita juga telah melaksanakan dan mengobservasi langsung gitu sikap sosial murid-murid Ibu ya. Dengan observasi ya, betul Bu ya? Iya, saya lihat lembar observasi instrumennya. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu pengembangan pengetahuan, di mana dalam pelaksanaannya kemarin kita sepakat strateginya menggunakan PBL ya. Di mana dalam pelaksanaannya ada 5 langkah ya Bu ya? Orientasi masalah ada, kemudian tahap yang kedua organisasi juga ada, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga membimbing kerja kelompok tadi ada, dan sangat antusias sekali anak-anaknya ya, walaupun masih dalam kelas rendah tapi mereka kerja kelompoknya sangat bagus gitu ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Itu juga ada alhamdulillah pada tahapan yang keempat ini. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Alhamdulillah ada. Untuk aspek pengembangan yang kedua ini berhasil gitu dilaksanakan oleh Bu Tita, tentunya dengan strategi yang telah dipilihnya kemarin. Dan aspek yang ketiganya ya Bu, keterampilan. Dan saya lihat keterampilan juga ini berhasil Ibu kembangkan, di mana siswa bisa melaksanakan dan membuat sendiri gitu ya. Membuat kalimat penolakan dengan bahasa yang santun. Baiklah Bu Tita, untuk seluruh observasi pada hari ini dan hasil identifikasi data yang telah saya observasi ini, alhamdulillah ketiga aspek yang ingin Ibu capai alhamdulillah berhasil dicapai dengan baik. Tentunya dengan strategi yang telah kita pilih hari kemarin ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk observasi pembelajaran berjalan lancar. Baiklah Bu Tita, tadi setelah hari kemarin kita membahas mengenai 3 aspek pengembangan yang Bu Tita laksanakan dan alhamdulillah tercapai pada hari ini. Kira-kira menurut Bu Tita aspek pengembangan apa lagi sih yang ingin Bu Tita capai seperti itu? Untuk ke depannya itu mungkin lebih menekankan ke pengembangan
sosioemosional siswa, Ya. terutama dalam hal tanggung jawab dan sikap santun. Tanggung jawab dan sikap Iya. santun ya. Nah, dengan adanya aspek tanggung jawab dan santun ini, tujuannya supaya siswa Bu Tita seperti apa Iya. sih? Harapannya setiap siswa itu untuk disiplin ya, terutama dalam disiplin waktu, disiplin berpakaian, kemudian dalam hal mengerjakan tugas, Ya. baik itu tugas yang diberikan di saat pembelajaran ataupun tugas yang harus dikerjakan di rumah, Ya. seperti kerja kelompok atau PR, itu supaya mereka itu kedepannya lebih memperhatikan. Jadi tidak ada alasan anak tidak mengerjakan PR Iya. di rumah, dengan mungkin memberikan peringatan untuk memberikan kesadaran mereka bahwa pentingnya itu mengerjakan tugas supaya untuk menambah pengetahuan mereka dengan keterbatasan waktu yang diadakan di sekolah. Baiklah Bu Tita. Nah, menurut Bu Tita, ukuran keberhasilan siswa yang memiliki sikap sosial yang santun, tanggung jawab, dan disiplin itu, Bu Tita pinginnya seperti apa sih? Ukuran keberhasilan siswa di kelas Bu Tita? Untuk sikap santun sendiri itu mudah-mudahan ke depannya harapannya dia anak-anak itu memiliki kebiasaan untuk selalu berbicara sopan. Sopan. Baik dengan teman-temannya, dengan gurunya, dengan orang tuanya, Ya. dan orang-orang sekitar mereka. Tidak berkata yang kotor, tidak berkata kasar, dan untuk tanggung jawab sendiri, mereka diharapkan untuk kedepannya lebih memperhatikan tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, baik itu tugas di sekolah, misalnya piket, seperti piket, PR, terus tugas-tugas yang lain yang dibebankan kepada mereka supaya mereka itu dapat memiliki tanggung jawab yang baik. Juga untuk sikap disiplin, terutama waktu ya, terutama waktu, ya, terutama waktu supaya mereka itu terbiasa untuk menghargai waktu. Baiklah Bu Tita, jadi itu untuk ukuran keberhasilannya ya. Nah, sekarang menurut Bu Tita ini siswa kelas 1 ini sekarang jika dari skala 1 sampai 10, mereka ini untuk sosio di aspek santun, disiplin, dan tanggung jawab ini berada di skala mana sih kalau 1 sampai 10 Untuk posisinya? ini penilaian untuk satu kelas ya. Untuk satu kelas Lebih cenderung ke 60. 60 ya, atau 6 ya, kalau 1 sampai 10. 6. Nah, menurut Bu Tita untuk mengubah dari posisi 6 ini, otomatis kan Bu Tita ingin mengubahnya ke arah yang lebih baik ya. Apa yang akan Bu Tita lakukan? Yang pertama itu pasti kita buat kesepakatan kelas dulu, hal-hal yang positif yang diterapkan di kelas. Ya. Kemudian juga kita akan berinteraksi dengan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua untuk supaya semua keinginan ini atau semua harapan ini bisa tercapai. Betul sekali ya Bu Tita. Nah, menurut Bu Tita, hambatan apa sih yang ditemukan Bu Tita di kelas dalam mewujudkan 3 aspek ini nih? Hambatannya di kelas itu mungkin bisa dari faktor luar ya. Misalnya faktor lingkungan bermain anak. Karena untuk di rumah sendiri pastilah untuk orang tua semuanya mengajarkan yang baik. Di sekolah juga sama seperti itu untuk guru-guru, karena mereka juga adalah merupakan orang tua anak-anak di sekolah, pasti mengajarkan yang baik. Namun saat anak berada di luar rumah atau di luar sekolah, itu kan bergaulnya itu ada yang dengan kakak tingkatnya, kadang ada yang beda umurnya itu jauh. Ya, dan mungkin bisa terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif dari lingkungan tempat bermainnya. Itu yang paling sulit untuk dihindari. Karena di rumah atau di sekolah diajarkan, oh harus berbicara seperti ini, tapi kalau mereka di luar, itu suka terdengar aja gitu kata-kata yang bagaimana gitu ya. Iya, walaupun di rumah mereka bicaranya baik-baik, tapi kalau di luar beda lagi gitu. Jadi supaya harapannya untuk ke depan
dimanapun mereka berada, sopan santun itu harus tetap mereka laksanakan, mereka lakukan. Nah, untuk mengontrol gitu atau untuk mengatasi cara bergaul mereka di luar, terutama ya atau tempat bermain mereka, menurut Bu Tita seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengontrol mereka ketika bermain gitu? Untuk mengontrol itu paling kita bicara dari hati ke hati. Karena untuk zaman sekarang ya, itu secara kekerasan itu tidak berlaku. Semakin kita keras ke anak, itu semakin anak membangkang. Nah, solusi yang baik adalah kita bicara dari hati ke hati, kita sharing ke anak, kita tanya jawab dengan anak secara baik-baik, kemudian supaya apa yang kita bahas itu mengena di hatinya. Kalau sudah mengena di hatinya, insya Allah mereka akan sadar dengan sendirinya. Jadi itu kan harapan yang kita inginkan ya Bu Tita. Nah, selanjutnya adalah apa nih rencana yang Bu Tita inginkan untuk mengembangkan aspek sosial ini, terutama yang tadi ya, santun, tanggung jawab, dan disiplin, supaya ini bisa terwujud dengan baik dari sekarang gitu. Jadi rencananya apa saja menurut Bu Tita? Rencananya itu yang pertama mungkin pendekatan secara personal dulu dengan siswa. Kita ngobrol dengan hati ya, dengan tentunya dengan suasana yang tenang gitu, berdua dengan anak. Kita tanya-tanya latar belakangnya di rumahnya bagaimana, orang tuanya bagaimana, terus kebiasaan mereka seperti apa. Nah, mungkin itu secara personal dengan anak. Kemudian selain dengan anak, kita juga dengan orang tua. Kita sharing dengan orang tua bisa melalui media WhatsApp, telepon, atau mungkin orang tuanya kita panggil ke sekolah untuk mengobrol ringan tentunya ya. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati orang tua yang mau disampaikan ke kita, atau kita sebagai gurunya ada yang ingin ditanyakan untuk meluruskan sesuatu. Jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan terhadap anak. Jadi tetap harus dilaksanakan secara berkolaborasi ya. Jadi tahapannya tadi pendekatan secara personal, dan kedua kolaborasi dengan orang tua. Dimulai dari secara daring dulu ya, lewat WA. Kalau itu belum berhasil, bisa secara langsung dipanggil ke sekolah. Nah, dari dua strategi ini, mungkin yang Bu Tita prioritaskan yang mana dulu nih strateginya? Pasti ke anak dulu. Pendekatan secara personal dulu. Setelah pendekatan personal kurang berhasil, baru dilanjutkan ke... Mungkin bukan kurang berhasil ya. Mungkin ada yang masih menurut kita, ini belum pas gitu ya. Belum pas gitu. Takutnya nanti ada hal-hal yang lainnya misalnya yang mempengaruhi, itu baru dengan orang tua gitu. Jadi dua hal ini akan sejalan bareng-bareng dilaksanakan ya, terutama dimulai dari pendekatan secara personal dulu. Nah, menurut Bu Tita, strategi ini atau cara-cara ini kapan sih rencananya akan segera dilaksanakan? Untuk personal mungkin dari kemarin-kemarin sudah dilaksanakan ya, cuman mungkin belum seluruhnya. Hanya beberapa anak saja yang mungkin kita lihat, ini ada sesuatu yang harus dibenahi gitu kan. Jadi fokus ke yang tanda kutip dulu. Nanti untuk kedepannya mungkin akan secara bertahap untuk seluruh siswa. Jadi dimulainya segera mungkin, mulai dari besok dibiasakan. Insya Allah mulai besok lebih instan lagi gitu, supaya keberhasilannya maksimal ya. Kan tadi kita akan segera melaksanakan strategi itu ya, untuk mengembangkan aspek sosial, terutama santun, tanggung jawab, dan disiplin ya. Nah, menurut Bu Tita, dalam melaksanakan strategi ini nih, apa atau siapa yang bisa membantu Bu Tita? Banyak, selain saya sebagai gurunya, juga orang tua, betul. Kemudian ada guru-guru yang lain juga, dan lingkungan di sekitar siswa yang ada selain di sekolah, baik itu keluarganya, keluarga inti, keluarga besar, dan tetangga-tetangga yang masyarakat sekitarnya.
Nah, kita membutuhkan semua pihak dalam Banyak dukungan dari semua dari pihak. Ya. Dan kita butuh kolaborasi dengan Iya. semua pihak ini supaya apa yang kita inginkan bisa berhasil ya Bu Tita. Nah, untuk itu, untuk melaksanakan strategi ini ya Bu Tita, atau strategi yang 2 ini nih, kapan nih menurut Bu Tita kita bisa bertemu lagi untuk saya mengetahui sejauh mana sih strategi Bu Tita sudah berjalan lancar atau ada kendala lagi seperti itu. Menurut Bu Tita kapan sih kita bisa bertemu lagi untuk ngobrol ringan terkait strategi yang Bu Tita akan laksanakan? Ya, bisa dijadwalkan Atau disesuaikan ya? Disesuaikan ya, fleksibel aja. Bu Tita. Mungkin Atau 2 kalau- minggu lagi atau Ya, 1 bisa. lagi? Nanti kita sharing-sharing Sharing aja ya, langsung ya sering-sering ngobrol. Oh, ternyata sekarang misalnya ada yang mau diobrolkan. Nah, Nanti kita Jadi kondisional aja ya Kondisional. nanti. Saya tunggu pokoknya Bu Tita. Ya. Semoga beritanya tentang hal yang baik yang berhasil. Walaupun itu ada kendala, ditunggu gitu Bu Tita cerita-cerita. Ya. Ya. Baiklah Bu Tita, alhamdulillah obrolan ini sangat seru sekali gitu dan banyak hal yang bisa saya gali dan tentunya bermanfaat untuk diri saya ya Bu Tita. Nah, menurut Bu Tita dari obrolan tadi kita, apa sih yang didapat oleh Bu Tita? Ya. Dari beberapa obrolan kita yang lalu, saya dapat menarik kesimpulan ya bahwa dalam menghadapi sesuatu yang ingin kita capai terhadap siswa kita, itu dapat melalui beberapa cara, terutama yang pertama adalah pendekatan personal terhadap siswa terlebih dahulu, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. itu. Ya, seperti itu. Maka kita harus kenal dulu anaknya, tahu dulu karakternya seperti apa, wataknya seperti apa, keinginan dan cita-citanya seperti apa, passionnya atau Gimana? kesenangan anaknya apa. Nah, baru kita bisa memutuskan sesuatu, kenapa anak seperti ini, solusinya seperti ini. Nah, selain itu juga kita perlukan kerjasama dengan pihak yang lain, baik itu dengan sesama guru, teman sejawat, dengan orang tua, dan juga dengan masyarakat sekitar yang ada di lingkungan siswa sendiri. Betul sekali ya, sangat seru obrolan kita hari ini di mana kita membahas berbagai cara atau strategi untuk melaksanakan pengembangan aspek sosial di kelasnya Bu Tita, tentunya di kelas 1, yaitu aspek santun, kemudian tanggung jawab dan disiplin yang akan dilaksanakan dengan strategi pendekatan secara personal dan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan saya berharap ini berjalan dengan lancar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tita untuk waktunya, untuk berbagai ide nih yang keluar. Ternyata Bu Tita ini banyak sekali idenya yang harus terus digali ya. Masih dalam tahap belajar. Dan untuk kedepannya kita akan sering ya Bu Tita melakukan kegiatan ini. Tentunya saya menunggu di observasi yang pertama. Ya, saya juga kita akan cek sejauh mana Bu Tita melaksanakan rencana untuk melaksanakan pengembangan sosial, yaitu santun, tanggung jawab, dan disiplin. Bantuannya juga, bareng-bareng pelaksanaannya. Siap, Karena mungkin bukan hanya untuk satu ya, betul. sebab semua anak yang ada di sini adalah kita Anak semua. kita semua. Jadi kita biasakan di kelas kita sendiri dan berharap bisa diwujudkan di seluruh Kalong ya Bu Tita, dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu saja obrolan dari kami, saya Rimayani, dan ini rekan saya Bu Tita. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.